Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Zalfas. Kami akan menyampaikan informasi terbaik dari sumber yang valid. Baiklah kawan, disebabkan ada sebuah diskusi dengan teman mengenai hukum suara perempuan, maka saya carikan referensi sebagai bahan renungan dan belajar. Berikut ini yang disampaikan dalam website NU Online. Berbunyi, sebagian kalangan memberikan pandangan bahwa perempuan hendaknya menghindari berkata dengan lemah lembut. Di sejumlah ceramah, ada dai yang menyarankan bahwa kalau ada lawan jenis mengajak bicara, maka perempuan harus tegas atau ketus. Sebelum ditelusuri lebih lanjut, seperti kita mafhum bahwa banyak sekali hadis yang diriwayatkan melalui jalur wanita mulia, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu. Ulama fikih tidak memiliki pandangan tunggal perihal suara perempuan. Ulama berbeda pendapat perihal ini. Sebagian ulama memandang suara perempuan termasuk aurat, sedangkan ulama lain memandangnya bukan aurat. Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqhu A'lam Mazhahibil Arba'ah mengatakan bahwa ulama berbeda pendapat perihal suara perempuan. Sebagian ulama mengatakan suara perempuan bukan aurat karena para istri Rasulullah SAW meriwayatkan hadits kepada para sahabat atau tabi'in laki-laki. Sebagian ulama mengatakan bahwa suara perempuan termasuk aurat. Perempuan ketika berbicara dilarang untuk meninggikan suaranya sekira terdengar oleh laki-laki yang bukan mahram. Pasalnya, suaranya lebih mendekati fitnah daripada suara gemerincing gelang kakinya. Allah berfirman, janganlah mereka berjalan dengan mengentakkan kaki agar perhiasan mereka yang tersembunyi dapat diketahui. Dalam surat An-Nur ayat 31, Allah melarang laki-laki untuk mendengarkan suara gemerincing gelang kaki perempuan karena itu menunjukkan perhiasan mereka. Keharaman suara perempuan tentu lebih daripada keharaman mendengarkan suara gemerincing perhiasannya. Karena itu ahli fikih memakruhkan azan perempuan karena azan membutuhkan suara yang keras. Sementara perempuan dilarang mengeraskan suaranya. Atas dasar ini, perempuan diharamkan bernyanyi dengan suara keras bila terdengar oleh laki-laki bukan mahram. Sama saja nyanyi diiringi alat musik atau tidak diiringi. Keharaman itu bertambah bila nyanyian perempuan itu mengandung unsur yang dapat mengobarkan syahwat seperti menyebut cinta, rindu, dendam, deskripsi perempuan, mengajak pada maksiat, dan lain sebagainya. Mayoritas ulama memandang suara perempuan tidak termasuk aurat. Hanya saja sekiranya dapat menimbulkan fitnah. Mendengarkan suara perempuan yang dilagukan atau dibuat mendayu dan sebagainya bisa menjadi haram. Sebagaimana keterangan oleh Syekh Wahbah As-Suhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh, mengatakan bahwa suara perempuan menurut mayoritas ulama bukan aurat karena para sahabat mendengarkan para istri Rasulullah SAW untuk memahami hukum agama. Tetapi, laki-laki diharamkan mendengarkan suara perempuan dengan merdu dan lagu meskipun hanya membaca Al-Quran karena khawatir fitnah. Ulama Hanafiyah mengungkapkan, suara perempuan bukan aurat. Di halaman lain dengan kitab yang sama mengatakan, perempuan merendahkan suaranya ketika salat di dekat laki-laki yang bukan mahram sekira laki-laki tidak dapat mendengar suaranya, untuk menghindari fitnah sekalipun menurut pendapat yang sahih suaranya bukan aurat.
Mendengarkan suara perempuan tidak diharamkan sekalipun suara bidu wanita atau penyanyi perempuan, kecuali bila dikhawatirkan menimbulkan fitnah, yaitu misalnya seorang laki-laki bukan mahram menyendiri bersama perempuan tersebut. Tentu hal ini diharamkan. Keharaman mendengarkan suara perempuan dalam bentuk apapun, baik itu tadarus, tilawah, nyanyian, atau sendandung, terletak pada kemunculan fitnah. Kalau seorang laki-laki mendengarkan perempuan yang bukan mahramnya bernyanyi sambil berkholwat, hanya berdua dalam satu ruangan, tentu saja ini diharamkan. Di sini letak fitnahnya yang melahirkan keharaman, bukan karena mendengarkan suaranya. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa suara perempuan bukan bagian dari aurat. Dalam Wizaratul Auqaf Unul Islamiyah, Al-Mawsuatul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah mengatakan bahwa suara perempuan bukan aurat menurut ulama Syafi'iyah. Ketika aman dari fitnah, kita boleh mendengarkan suaranya. Mereka mengatakan, perempuan dianjurkan untuk menyamarkan suaranya. Bila pintu rumahnya diketuk, ia tidak menjawab dengan suara gemulai. Secara eksplisit mazhab Syafi'i mengatakan bahwa suara perempuan bukan bagian dari aurat, sehingga kita tidak diharamkan untuk mendengarkan suaranya. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusdi dalam bab azan dan iqomah mengatakan bahwa mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa wanita tidak diwajibkan mengumandangkan azan dan iqomah. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa wanita mengumandangkan azan dan iqomah itu bagus. Sedangkan Ishaq berpendapat bahwa hal tersebut wajib. Seperti disampaikan oleh Ibnu Muzir meriwayatkan bahwa Aisyah biasa mengumandangkan azan dan iqomah. Dari pelbagai keterangan ini, kita dapat mengambil simpulan bahwa ulama berbeda pendapat perihal suara perempuan. Hanya saja mayoritas ulama mengatakan bahwa suara perempuan tidak termasuk aurat, sehingga orang yang bukan mahram boleh mendengarkan suara perempuan dalam bentuk bicara, orasi, ceramah ilmiah, tilawah, tadarus, nyanyi, atau senandung sejauh aman dari fitnah. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, kita dapat menyimpulkan bahwa perempuan dapat mengambil profesi atau membangun karir yang berkaitan dengan tarik suara atau menggunakan suaranya.